Oke, sebelumnya terima kasih Bu sudah memberikan kami kesempatan untuk interview di Little Panda ini. Iya, Mungkin sama-sama. pertama-tama boleh tahu dengan Ibu siapa kami berbicara? Saya Stefani. Mm-mm. Oke. Eh, Ibu bisa bahasa Mandarin tuh dari mana ya Bu? Dulu waktu pas kerusuhan 98 saya sempat dikirim karena dulu kan kerusuhan tuh cewek-cewek takut tuh ya, jadi dikirim ke China, ke Xiamen. Awalnya belajar di sana 1 tahun. Setelah itu balik ke Indo, terus kuliah lagi bingung mau ngambil apa ya, akhirnya ngambil sastra Mandarin. Saya ambil di Maranatha di Bandung, ambil S1. Nah, tapi Maranatha itu udah kerjasama sama universitas di China, namanya Hebei Shifan Dashi. Nah, jadi sistemnya 3 tahun di Bandung, udah gitu setahun lagi ke China. Nah, setelah lulus dari sana, kebetulan saya dapat beasiswa. Jadi, tapi harus ada kerja kontrak jadi dosen di itu di Maranatha. Oh gitu. Nah di Bimbel Little Panda ini materi-materi apa saja yang diajarkan kepada murid-murid gitu? Materi kita bimbel kursus lah ya, kursus Mandarin. Jadi kita dari TK sampai dewasa juga ada kelasnya. Nah, materinya apa aja sesuai kebutuhan muridnya. Kita bisa menyesuaikan. Kalau misalnya kelas private, berarti anaknya mau belajar materi dari kami atau belajar materi sekolah. Materi bisa ada yang dari China, panduannya ya, panduannya bukunya dari China sih, dari Beijing. Oke, nah terus metode pengajaran apa saja yang diajarkan di kursus Little Panda ini sehingga murid-murid tuh bukan hanya hafal secara teori tapi bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari begitu? Metode pengajaran karena sebelumnya saya backgroundnya sempat ngajar juga di Santa Laurencia SD awalnya. Nah, sebelumnya memang dosen karena dosen di Maranatha dan UPH sempat juga. Jadi berdasarkan pengalaman yang saya dapat, pengajaran apa? Nah, menurut saya pengajaran yang interaktif, jadi nggak membosankan ya, apalagi anak-anak sekarang kan harus yang apa ya? Kita pakai ngajar sejak waktu pandemi itu kita mulai pakai PPT. Nah, dan menurut kami memakai PPT itu lebih menarik karena pengajarannya kita bisa selipin games, terus kita bisa pakai untuk anak-anak kita kasih flashcard. Dan misalnya belajar buah-buahan, kita bisa untuk anak-anak TK, kita bisa bawa buah-buahnya, mereka potong, mereka bisa cicipin langsung. Jadi lebih menarik buat mereka. Ya. Nah, menurut Ibu sendiri apa motivasi utama murid-murid untuk belajar bahasa Mandarin? Apakah mungkin tekanan dari orang tua atau mungkin dari sekolah atau bagaimana? Bervariasi sih ya. Ada yang memang tuntutan dari sekolah, orang tuanya nggak bisa, misalnya orang nggak bisa Mandarin, jadi mereka tuntutan dari sekolah ya harus les untuk bantuin pelajaran sekolah mereka biar nilainya meningkat. Ada juga yang misalnya mau mereka sekolah ke China atau ke Taiwan, mereka harus belajar TOEFL Mandarin, ada disebutnya kita HSK. Nah, kelas persiapan itu kita juga ada. Ada juga yang orang dewasa udah kerja. Mereka merasa Mandarin itu sekarang kan untuk kebutuhan ini ya, kebutuhan utama lah ya, karena banyak bisnis sama China kan. Banyak sekali ya perusahaan China yang masuk Indonesia. Nah, mereka merasa saya harus bisa Mandarin. Makanya mereka walaupun udah selesai kerja, mereka bisa nyempetin ngeles agar mereka bisa fasih berbahasa Mandarin. Berarti Ibu setuju bahwa kebutuhan tenaga kerja untuk bisa berbahasa Mandarin di Indonesia tuh sangat dibutuhkan gitu. Betul. Sekarang dan terus meningkat seiring berjalannya waktu. Sekarang banyak sekali sih ya, semakin banyak yang diperlukan karena perusahaan China yang masuk ke Indonesia makin banyak, bisnis juga makin yang berhubungan dengan China makin banyak, otomatis kebutuhannya meningkat, betul, kebutuhan tenaga kerja. Dan yang bisa Mandarin itu biasanya punya nilai poin plus, mereka gajinya bisa lebih tinggi. Lalu apakah bimbingan belajar di sini di Little Panda ini sudah cukup untuk mempersenjatai remaja menjawab kebutuhan belajar bahasa Mandarin? Kalau mereka tergantung nih ya. Kalau mereka misalnya tadi yang anak udah kerja, mereka merasa kan
kayaknya butuh nih ya, mereka sampai niat banget kayak ngeles gitu kan, mereka sebelum les PPT-nya di print dulu. Setelah di print, Lawson-nya ngejelasin, mereka sambil nulis, dan di rumah pun mereka latihan lagi. Otomatis pasti dengan latihan sendiri, praktis di rumah di luar les kita, dengan ada kemauan dari masing-masing anak, sebenarnya udah cukup sih. Oke. Itu saja mungkin Bu. Terima kasih. Iya, terima kasih. Oke.